Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. La ilaha illallah syahadatnya kuatkan talab ilmu baca Quran banyak zikir pada Tuhan melawan nafsu dan setan. La ilaha illallah La ilaha illallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an liyutahhirul quluba wa yursidun nasa ila al-aqaidis sahihah wa ila al-ulumin nafi'ah wa ila al-akhlaqil fadilah allati tasmu bil fardi wal mujtama' ila al-makanatil 'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus TKM Nusara Nurul Islam, Bapak Ibu jamaah salat maghrib majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini bermuajahah thalabul ilmi, memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah memakmurkan dunia dan akhirat kita semua. Siapapun yang hadir di majelis ini, dirinya, keluarganya, saudaranya yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan semua Allah berikan kesehatan lahir batin, kemudahan segala urusan, memberikan putra-putri yang soleh-solehah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, diberikan istiqomah dalam ibadah dan akhir hayatnya husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menuntun membimbing kita semua dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian beliau berusaha sekuat tenaga mati-matian supaya umat ini selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Pernah kita bahas Allah nyindir hamba-hambanya, kok bisa-bisanya hamba ini kufur kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan hamba, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kok bisa kufur kepada Allah padahal dulu kamu mati? Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Summa yuhyikum, lalu Allah matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu lagi. Summa ilaihi turja'un, lalu kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kita pernah mati 2 kali, nanti juga hidup 2 kali. Mati pertama tiada, lalu diadakan. Habis itu nanti nggak ada lagi. Habis itu nanti diadakan lagi. Selesai belum? Belum. Summa ilaihi turja'un, kemudian nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah. Maka sering kita kalau ada kematian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di sini muncul prinsip ikhlas dari awalnya. Innalillah
kita ini milik Allah, harta milik, rumah milik. Jadi kalau kita berbuat baik itu yang menggunakan fasilitas pinjaman dari Allah. Jadi kita nggak merasa memiliki, termasuk wajah ini milik. Apa yang mau dibanggain? Semua titipan Allah. Tapi kalau sudah kita mengatakan ini milik saya infakkan, kadang-kadang ada pamer, ada ria, ada ngungkit-ngungkit. Kenapa? Merasa milik kita. Ah, nyesel saya udah bantu dia, saya tolong dia, ternyata nggak tahu diri. Halo, betul nggak? Itu kalau kita merasa milik kita. Maka dari awal, inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Sehat ini juga karunia Allah. Kita dikasih pinjaman kesehatan, alhamdulillah. Diberikan kekuatan, diberikan harta, nanti akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah telah menciptakan buat kita sarana prasarana kehidupan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menciptakan untukmu apa yang di muka bumi ini semuanya. Ma'fil ardi jami'an, untukmu. Ada burung kicaunya, mata'an lakum bali an'amikum, kamu nikmati. Burung lovebird, burung kenari, cicak rowo. Oh, banyak itu burung-burungnya. Ikan hias indahnya. Wali an'am itu kau makan. Yang kau makan ya ikan bandeng, ikan nila, daging. Wah, apa aja itu. Namanya manusia ini kan omnivora, pemakan segala. Kalau sapi, kambing itu herbivora, makan cuma yang tumbuh-tumbuhan. Kalau macan itu karnivora, daging-dagingan. Kalau manusia itu omnivora, yang makan tumbuhannya, yang makan dagingnya. Biji-bijian dia makan, daun dia makan, ayam juga di, sapi juga di makan. Kadang-kadang besi aja di makan, semen, kaca, semua dimakan manusia. Dia mencatatkan untukmu semua. Kemudian Allah menuju langit, menyempurnakan 7 lapis langit. Di bersama dengan kita ini ada makhluk-makhluk lain di langit. Ini kan makhluk di bumi. Hakikatnya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepadanya yang di langit maupun di bumi. Dalam ilmu akidah, ubin ini bertasbih, ngaron, tasbih dia. Nyamuk itu bertasbih, rumput-rumput itu bertasbih, batu-batu bertasbih. Kita nggak mendengar aja. Daud mendengar benar itu gunung-gunung bertasbih. Nah, ketika mau membunuh Goliat, batu itu bertasbih, ambil aku membunuh dia. Nabi di padang pasir dia mengucapkan salam, ternyata batu, pohon mengucapkan salam. Batang korma saja dipegang Nabi. Biasanya untuk khutbah, Nabi dibuatkan mimbar, nangis itu. Sahabat pada mendengar suara tangisan itu. Rumahnya korma yang biasanya Nabi pakai, batang korma itu kepegangan, ditinggal, nangis. Dan Nabi nggak mau melihat batang korma itu nangis begitu saja. Dia elus-elus. Beliau kasih kabar, apa tidak rela, tidak senang kamu. Nanti dibangkitkan di hari kiamat bareng aku. Aku baru itu batang korma diem, ditaruh di situ. Sayang Nabi sama onta saya. Onta nangis sama Nabi dilus. Kenapa? Kebanyakan beban. Ini onta siapa? Si fulan, kurangin bebannya.
Jangan sampai nggak punya peri keuntaan. Di unta aja itu nggak boleh bebani yang melebihi bebannya, apalagi manusia. Dilus. Maka unta itu terima kasih kepada Kanjeng Nabi. Termasuk Kijang. Kijang itu ngomong sama Kanjeng Nabi. Dia ditangkap sama orang Badui. Ditanya sama Kanjeng Nabi. Ternyata dia menangis karena mikirin anaknya yang lagi disusui. Dia berjanji sama Kanjeng Nabi kalau dilepaskan dia akan nyusuin dulu, bolehlah dia tangkap apa-apa. Dia pengen nyusuin dulu. Didekatin Badui penangkapnya itu. Tapi apa jaminannya kalau engkau seandainya dia nggak kembali lagi? Itu Kijang. Jaminannya aku dipenggal kepalanya sama orang Badui. Nabi yakin benar bahwasanya memang dia dalam kekuasaan Allah. Butuh waktu berapa lama? Kalau dalam jam istilahnya salah satu saat 3 jam untuk ke tempat anaknya itu nyusuin sampai balik lagi. Kijang dilepas dengan perjanjian tebusannya baginda Nabi. Apa yang terjadi ketika itu? Kijang langsung lari hibrid, lalu gak nyampe 2 jam udah balik lagi. Kok begitu cepat? Ya Rasulullah, saya khawatir nanti kalau saya terlambat Anda dipenggal kepalanya sama Badui. Jadi setelah saya memberikan minum itu cepat-cepat langsung buru-buru balik sama penangkapnya. Lalu ini bukan orang biasa ini. Kijang aja bisa percaya dan bisa dipercaya. Dia balik lagi. Ya, akhirnya orang ini pun melepaskan Kijang itu dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kijang pun berbicara. Batu-batu ini bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada-Nya yang di langit di bumi. Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui, yang zahir maupun yang batin. Alimul ghaibi wasyahadah, yang gaib maupun yang tampak. Alimum bidatis sudur, bahkan isi hati yang terdalam. Datis sudur, lintasan-lintasan batin, Allah Maha tahu persis. Lalu Allah menginformasikan tentang kemuliaan anak-anak Adam. Di manusia ini makhluk yang luar biasa. Sebelum penciptaan itu dikabarkan kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa naj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Allah akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Malaikat bertanya, minta penjelasan, bukan protes, tapi minta penjelasan. Kalau ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima', apakah Allah akan menjadikan manusia di muka bumi yang menumpahkan darah, yang berbuat kerusakan? Malaikat punya prediksi manusia akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Menjadi kenyataan nggak? Ternyata manusia berbuat kerusakan nggak? Menumpahkan darah nggak? Ternyata benar itu. Ada manusia-manusia yang menumpahkan darah, ada manusia yang berbuat kerusakan. Hutan-hutan digundulin, jadi banjir di mana-mana. Tetapi
Apa itu benar 100%? Nanti kita lihat. Kata malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini bertasbih kepadamu, memujimu, dan kami mensucikan engkau. Tapi Allah menjelaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Sudah, tidak usah banyak nanya. Aku ini maha tahu, kata Allah, yang kalian tidak tahu. Nah, berjalannya waktu, lalu Allah pun mengajarkan kepada Adam. Jadi sebagai makom kedudukan bahwa Adam itu mulia, lebih mulia daripada malaikat. Manusia itu kalau lagi mulia, lebih mulia daripada malaikat. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama. Segala sesuatu dimulai dari penamaan. Perkenalan juga mulai dari nama. Allah ajarkan nama-nama. Pohon-pohon, binatang-binatang. Malaikat gak tahu sama sekali. Kullah semua. Ini kuda, ini sapi, ini kerbau, ini pohon jengkol, pohon jambu, pohon mangga. Subhanallah ma'al malaikat, lalu dikemukakan kepada malaikat. Ambiuni, terangkan, ini pohon apa? Ini binatang apa? Ini namanya apa? Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau engkau benar, engkau yang lebih layak untuk menjadi khalifah, bukan Adam. Perasaan kamu itu benar, coba sebutkan kalau engkau memang benar. Engkau tahu. Ternyata malaikat pun pasrah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak memiliki ilmu. Ini juga menjadi doa buat kita semua. Kita juga gak akan punya ilmu tanpa diajari oleh Allah. La ilma lana illa ma'alamtana, kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Kau ajarkan pada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Kau yang maha mengetahui, Kau yang maha bijaksana. Ya Allah, kami semua gak tahu, gak ngerti apa-apa kami. Ya sudah, kalau begitu pasrah aja. Kenapa pakai nanya? Ya minta penjelasan. Lalu Allah pun berfirman, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, kabarkan kepada mereka nama-nama itu. Binatang-binatang, itu pohon-pohon, semua kabaran. Kasih tahu. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ketika dikabarkan kepada mereka nama-nama tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua nama-nama di alam ini, Allah berfirman, qala alam aqul lakum, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, aku maha mengetahui yang gaib, yang di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan kalian rahasiakan. Di sini Allah mengabarkan, Allah maha tahu segala-galanya, kegaiban yang di langit maupun yang di bumi,
sebelum kejadian dan setelah kejadian. Lalu malaikat pun akhirnya tunduk, diperintahkan. Sebenarnya diperintahkan sujud dulu dan malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lanjutan kisah berikutnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sebenarnya dalam beberapa riwayat keterangan ini bagian daripada karamah azimah minallahi ta'ala li Adam. Karamah yang agung, kemuliaan yang agung dari Allah kepada Nabi Adam. Dan ala dzurriyyatihi, dan pada anak cucunya. Betapa nenek moyang kita itu mulia. Malaikat saja suruh sujud. Dan malaikat sujud ya? Sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Dulu itu dalam beberapa keterangan iblis juga bagian dari kelompok-kelompok malaikat. Zikirnya banyak. Dia azazil, khusus karena merasa dia lebih banyak zikirnya, lebih hebat, diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia cuma dari tanah. Masih hebat aku dong. Jadi kalau orang merasa hebat karena asalnya, karena lebih banyak ibadahnya, itu mirip-mirip orang yang mengatakan anak orang aku lebih baik, itu ikutin iblis. Anak khairun minkum, aku lebih baik. Yang mengatakan kalau iblis beda dengan malaikat, ya beda, asal juga beda. Iblis dari api, malaikat dari cahaya. Tapi kelompok saat itu, iblis itu termasuk kelompok yang zikirnya banyak. Secara tauhid ngakuin Allah itu Tuhan. Iblis ngakuin. Buktinya beliau juga berdoa. Iblis juga berdoa. Rabbi andirni la yaumi yub'atsun. Berikan tangguh kami, berikan tangguh aku sampai hari kebangkitan. Innaka minal mundharin. Allah berfirman, ya, kamu dikasih tangguh. Jadi iblis yang godain Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Kalau setan itu bisa mati. Dibacanya ayat kursi bisa mati setan. Umurnya panjang-panjang, jin bisa mati. Tapi iblis nggak mati-mati. Dia golongan yang umurnya panjang. Termasuk malaikat Jibril, malaikat itu juga panjang-panjang umurnya. Illa iblis, para malaikat itu sujud, tapi iblis nggak mau sujud. Maka orang yang enggan sujud itu ngikutin iblis. Setan itu paling benci kalau melihat orang sholat, paling benci kalau melihat orang sujud, nangis dia. Dulu saya nggak mau sujud, terlaknat selama-lamanya. Sementara manusia pada sujud digugurkan dosanya. Orang sujud diangkat derajatnya, bahkan dia akan menjadi kenangan kita di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita sebagai hambanya yang sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Innallaha harrama al-ajsad. Allah haramkan jasad-jasad kita dimakan api neraka. Haraman nar ala asari sujud. Allah haramkan api neraka itu membakar bekas-bekas sujud. Nah, iblis disuruh sujud gak mau. Aba wastakbar, sombong. Ada orang-orang yang sombong dengan kelompoknya, sombong dengan organisasinya, sombong dengan pengajiannya. Itu teman-temannya iblis. Kalau saya bilang dengarkan ngaji sebanyak-banyaknya, guru sebanyak-banyaknya. Ada orang kalau ngaji di sini aja, yang lain jangan.
guru yang lain jangan. Itu nggak benar. Ngaji sebanyak-banyaknya. Alladzina yastami'una al-qaula, dia yang mendengarkan perkataan, mendengarkan nasihat, wa yattabi'una ahsana, ambil yang terbaik, ikutin yang terbaik. Ikutin yang terbaik. Baik, di sini aba wastakbara, dia enggan, dia takabur, wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang kafir. Sujud di sini sujud hormat, bukan sujud ibadah. Kadang-kadang ada yang salah paham juga memahaminya. Kalau pas pernikahan kadang-kadang anak suruh sungkem sama orang tua. Ada yang bilang menghukumi itu bid'ah, itu haram, itu dosa. Itu bukan menyembah, itu hormat. Ada habaib, ada ulama kata pada berdiri itu bid'ah. Siapa bilang? Yang dilarang itu mengagungkan mereka, mengkultuskan mereka, menyembah mereka, menganggap mereka itu anak Tuhan. Itu yang nggak boleh. Baginda Nabi datang putrinya Fatimah, beliau peluk, beliau kecup keningnya. Itu namanya kasih sayang, penghormatan. Jangan salah paham. Jadi itu boleh, bukan nggak boleh. Menghormati begitu boleh. Karena ada yang bilang bid'ah, termasuk salaman setelah sholat, dianggapnya bid'ah. Nah, itu nggak pas. Karena sesungguhnya bersalaman itu hukum asalnya adalah sunnah. Karena corona kita nggak salaman dulu. Kalau biasanya nggak, corona itu pada salaman. Ma yatasafahani min muslimaini illa hatallah biha qatiyah. Tidaklah dua orang muslim salaman kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Gugur dosa-dosanya dengan bersalaman. Orang habis sholat megang handphone boleh ya? Boleh. Habis sholat ngobrol boleh. Salaman boleh. Kenapa salaman nggak boleh? Dikir boleh. Dikir itu boleh sambil duduk, boleh juga sambil jalan. Nah, kalau ada orang yang buru-buru juga nggak usah dikatakan nggak mau dikir. Barangkali dia ada perlu dikirnya sambil jalan. Wadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah Allah, berzikirlah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Belum lengkap, saya nggak ada waktu 33, astagfirullah, tasbihnya subhanallah 33, tahmidnya alhamdulillah 33, takbirnya Allahu Akbar 33. Ada riwayat yang lain yang pendek 10-10, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10-10 boleh, boleh. Itu amalan ringan tapi pahalanya besar. Jangan tinggalkan. Mentapi nanti sempurnakan pas mau tidur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 pas 100. Jaminannya surga. Alhamdulillah. Itu wirid. Jadi zikir bukan hanya habis sholat, mau tidur juga zikir. Kalau sudah terlatih, yadhkurullah ala kulli ahyani, mengingat Allah berzikir setiap saat. Ada yang mengatakan zikir Allah itu nggak boleh. Siapa bilang? Al-Quran mengatakan suruh menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, sebutlah Allah. Udzkurullah, zikirlah Allah, sebutlah Allah. Dzikran katsira, zikir yang banyak. Wasabbihu, bertasbihlah, bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi boleh zikir Allah, 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 boleh. Bahkan semua zikir itu
punya nilai utama karena ada Allahnya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu ada Allahnya semua. Kalau nggak ada Allahnya nggak bernilai. Memang ada riwayatnya dan sahih itu dari Ibnu Umar, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, ia dijamin masuk surga. Yaitu sempurna, seutama-utamanya dikir. Tapi bilang Allah itu juga boleh, itu boleh. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Dan dekatkan dirimu kepada-Nya dengan benar-benar ibadah. Wadhkur isma rabbika wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Mau mati sebagian riwayat, kalau khawatir nggak selesai la ilaha illallah, cukup dengan menyebut Allah, Allah. Memang ada dalilnya? Ada. Dari sekian banyak surat yang utama, yang punya nilai sepertiga adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid. Qul huwallahu ahad. Dari sekian banyak surat, 114 surat, ada satu surat yang terpanjang Al-Baqarah. Ayatnya yang paling utama dari sekian ribu, 6.000. Ada yang menyebutkan 6.666, tapi yang tepat, yang paling mutawatir 6.326 ayat. Itu ada satu ayat yang dia paling utama, penghulu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Dimulai awal dulu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah dulu, la ilaha. Kalau khawatir nggak selesai, la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Jadi Allah, Allah, Allah. Boleh. Nggak ada yang melarang. Yang mengharamkan karena belum paham. Karena ada yang melarang. 1000 kali itu nggak ada. Siapa bilang? Kalau mau 6.000, mau 10.000, Abu Hurairah 10.000, silakan. Jadi ada beberapa riwayat memang para sahabat itu ya, dikir banyak, itu dihitung. Kalau ada yang kemarin ibu-ibu yang bilang saya dikiri Allah dari 1000 kali, silakan, boleh, baik. Kalau Nabi ajarkan subhanallah wa bihamdi minimal 100, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jangan nunggu orang meninggal dulu, jangan nunggu tahlilan. Halo? Ya kan? Tapi itu pintar-pintarnya ulama gitu, ngingetin. Kalau bisa dalam diam kita, seperti ada yang istighfarnya, ada kalimat taubatnya, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Siapa yang membacanya 100 kali, di hari kiamat dia menjadi orang yang terbaik, yang termulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada dia, kecuali yang bacaannya lebih. Kalau ditimbang, itu memenuhi langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdihi. Kita baca 100.000 kebaikan.
dihapuskan 1000 dosa. Ya kita berbuat dosa, kalau 1000 itu kayaknya sehari juga nggak sampai gitu. Baca 100 kali terhapus, dan itu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih, tahmid itu memuliakan kita. Nah, itu membersamai para malaikat yang kerjanya tasbih, tahmid. Maka malaikat kaget ketika melihat manusia ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang tasbih. Ternyata nggak semuanya berbuat kerusakan. Iblis ablasa itu artinya jauh dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Padahal kalau dia mau taubat sebenarnya ada kesempatan. Dalam beberapa keterangan, dia juga kalau mau diterima taubatnya bisa. Tapi syaratnya satu, suruh sujud di kuburnya Nabi Adam. Kata iblis, lah saya waktu dia hidup aja, aku nggak mau sujud, ngapain suruh sujud di atas kubur dia? Enggak, katanya nggak mau juga, sombong. Kenapa sombong itu? Sujud itu ngangkat derajat kita. Sujud itu membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada waktu malam-malam itu kita nikmati sujud kita, dipanjangin. Panjangin sujud bukan dilosor, itu bukan dilamain gitu. Kan cuma 3 bacaan saja. Itu 3 itu kan bacaan standar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Tapi bisa ditambahkan. Bisa 7, bisa 21. Ada kalimat istighfarnya ada. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maksudnya engkau ya Allah segala puji bagimu, ampuni dosa-dosaku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh. Bukan hanya satu saja, banyak ragam. Sebagian ulama meminta di waktu itu, waktu sujud, saat dekatnya kita dengan Allah, yaitu ketika sujud, mohon sama Allah di malam hari. Kalau pas lagi jamaah ya jangan. Imamnya sudah berdiri, sudah duduk, dia masih sujud aja. Ngapain? Memperbanyak sujud? Jangan. Nanti ada fitnah. Gitu. Ini udah tahiyat dan mau salam masih sujud aja. Lebay. Jadi ada amal jama'i. Kalau lagi jamaah, bareng-bareng jamaah, berjamaah. Imam juga perlu menyesuaikan. Jangan panjang-panjang amat ketika ada makmum, karena ada yang sakit, karena ada yang tua, karena ada yang lagi punya hajat. Suruh sedang-sedang. Bahannya beda, menciptanya beda, tapi tidak membuat kita kemudian harus beda dalam arti kedudukan. Yang membuat beda itu sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Manusia itu sesungguhnya diciptakan dari tanah tembikar. Asal kita itu dari tanah. Kalau kita melihat Adam waktu diciptakan, dibuat, kemudian ditiupkan ruh, summa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, lalu aku tiupkan ruh ke dalam Adam, faqa'u lahu sajidin, lalu malaikat sujud. Kalau di situ ada ruhnya yang ditiupkan Allah, bukan tanah bentuknya, tapi rohnya tadi. Nilainya di situ. Tanah dibentuk kok terus bisa ngomong, hebat kan? Luar biasa kan? Kita sendiri tidak pernah bisa ngerti. Ini kenapa mata bisa melihat, mulut bisa ngomong, telinga bisa dengar. Ini kita kan nggak paham. Hidup ini sebenarnya di mana sih letak kehidupan ini?
Kita nggak pernah ngerti nyawa itu di mana. Apa di kaki, apa di kepala, atau di ngerti kita cuma napas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti merasakan mati. Napas mati, tapi rohnya mati nggak? Enggak. Mati itu berhentinya napas. Khurujur ruh, keluarnya roh dari jasad. Rohnya keluar, nggak mati. Nah, jasad karena dari tanah tadi dibalikin ke tanah. Roh yang Allah tiupkan balikin ke Allah. Kalau baik bawa ilyin, bertanggung jawab. Jelek kesiji atas amal-amal perbuatannya. Jadi persepsi roh jasad ini menjadi penghalang buat dia kepada Allah. Ini bapak ibu ini kira-kira kalau bertemu Allah senang atau sedih? Halo? Sedih. Kalau pulang kampung senang atau sedih? Kita pulang kampung senang sedih? Senang kalau punya bekal. Bekalnya banyak. Saya mau pulang kampung, ada duit buat bekalnya nih. Nah, di rumah saya udah bangun, di kampung udah bangun rumah nih saya. Bangun rumah, bawa kendaraan, bawa bekal, oleh-oleh banyak. Senang nggak? Oh, seneng. Tapi kalau pulang kampung di terminal duit habis, di rumah juga nggak pernah kirim duit juga, keleweran, nggak punya bekal. Senang apa sedih? Sedih. Kampung akhirat juga begitu. Kita nggak pernah membuat istana di akhirat. Pulang kampung akhirat nggak punya rumah, nggak punya istana. Senang sedih? Kita udah punya istana di dalam surga, disiapkan bidadari. Samlahnya ada bidadari yang nungguin. Masya Allah. Senang lagi? Masya Allah. Senang. Cepat banget ya. Gak pengen punya istana dalam surga, sholat sunat minimal 12 rakaat. Sholat sunat setiap hari. Itu udah nyiapin istana dalam surga. Sholat sunat rawatib. Yang ngikutin sholat wajib dari qobliyah subuh 2, qobliyah duhur. Kalau biar 12 4 nanti. Qobliyah duhur 4, ba'da duhurnya itu 2, pada maghrib 2, pada isya 2. Itu udah 12 rakaat. Kalau enggak rawatib yang muakkad boleh juga yang baru muakkad. Sebelum asar 4 boleh, 2 juga boleh. Sebelum maghrib boleh, pada maghrib itu yang baru muakkad. Itu kalau ada 12 itu sudah membangun istana dalam surga. Biar banyak tanamannya, banyak tumbuh-tumbuhannya keliling istana nanti, banyak tasbih, tahmid, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu menjadi tanaman-tanaman surga. Insya Allah. Kalau kita lanjutkan perjumpaan berikutnya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.